Selamat malam, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Terimalah salam dari Yesus Kristus. Salam. Haleluya. Pada malam ini, sebelum lagi kami atau kita bersama mau merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, memohon berkat-Nya, tuntunan Roh Kudus-Nya, supaya manakala kita akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, itu akan termeterai di hati kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pertolongan-Mu, supaya manakala kami merenungkan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, itu akan termeterai dalam kehidupan kami, dan benar-benar hidup kami akan kami hidupkan segala firman-Mu yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami semua. Haleluya, bersabdalah karena kami sedia mendengar. Haleluya, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Malam ini hamba mau ingatkan kepada pemirsa sekalian. Di dalam firman Tuhan ada 2 ayat yang saya temukan, bahwa jangan jemu-jemu atau jangan bosan-bosan. Ayat yang pertama dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sekali lagi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka atau kepada kita untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kesimpulan ayat ini yang Tuhan tegaskan kepada kita semua, bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau jangan jemu-jemu, atau tidak bosan-bosan. Kenapa? Kalau kita bosan atau jemu berdoa, berarti kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena itu doa itu penting dalam kehidupan kita setiap saat. Contoh, Yesus agenda hariannya apa? Waktu pagi, Markus 1 ayat 35, dikatakan bahwa, mari kita baca ayatnya ya. Untuk memulaikan aktivitasnya, apa kata penginjil Markus? Markus 1 ayat 35. Bunyinya begini. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bahasa Inggrisnya, now in the morning, having risen a long while before daylight. Artinya, apa artinya itu?
dibilang di sini hari itu masih gelap. Saya boleh katakan di subuh hari. Masih gelap. Berarti belum ada apa? Matahari. Apa yang Alkitab bilang? Ia bangun dari tidur. Dia pergi di tempat yang sunyi. Di sana ia apa? Berdoa. Kemudian siang hari, kalau kita membaca kehidupan Yesus, manusianya di dunia ini, apa saja waktu dia mau memilih murid, dia berdoa. Dan selalu dia tunjukkan hidupnya dipenuhi dengan doa. Di malam hari, dia pergi ke tempat-tempat atau di gunung. Di sana dia berdoa. Bahkan semalam-malaman dia berdoa. Sampai ada seorang penginjil mengatakan, dalam bahasa Inggris mengatakan, we have to become the man of prayer. Kita harus menjadi manusia doa. Kenapa? Doa itu sangat penting. Seorang rohaniawan mengatakan doa itu menunjukkan nafas kerohanian kita masing-masing. Sebab kalau kita berdoa, itu berarti kita berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena doa itu, di dalam ayat yang lain, doa itu adalah kuasa. Kuasa yang besar. Artinya, kalau kita selalu ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana? Tuhan tentunya perhatikan. Karena di Matius 7 ayat 7, apa Tuhan katakan? Minta akan apa? Diberi. Ketuk akan dibuka. Cari akan apa? Dapat. Itu janji Tuhan di dalam doa. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Sebab saya dapati pengalaman kami. Ada orang-orang Kristen yang diminta pergi berdoa. Ada yang malas-malas. Ada yang pikir bahwa doa itu, apa kok itu doa? Cuma kok baca cerita dengan Tuhan. Anda tidak tahu kalau Anda sudah baca cerita dengan Tuhan, artinya Anda sudah ada hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan perhatikan Anda. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Karena doa itu besar kuasanya. Banyak contoh di dalam Alkitab. Contoh, Elia waktu di Bukit Karmel. Kita tahu ceritanya Elia. Setelah dia membantai nabi-nabi Baal. Lalu waktu itu kan di tanah Israel itu hujan bagaimana? 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan sesudah Elia membantai semua, itu nabi-nabi Baal. Lalu dia bilang sama apa? Dia bilang sama hambanya, coba lihat di sana, di pantai sana. Lihat kalau ada apa-apa dari sana. Oh, hambanya itu datang, tidak ada apa-apa. Komentator Alkitab mengatakan si Elia berdoa terus. Berapa kali? Dia berdoa 7 kali.
Artinya angka 7 itu angka sempurna dalam Alkitab. Dia berdoa sungguh-sungguh. Ketujuh kali apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu si hamba itu melihat, Tuhan, di laut sana, di awan-awan sana, saya melihat ada segumpalan kecil hitam. Dan akhirnya Elia katakan, ayo pulang, sebentar lagi akan ada hujan. Dan benar, apa yang terjadi? Hujan datang. Kemudian lagi di dalam Alkitab, Elisa, dia dikepung oleh tentara-tentara Aram. Lalu Gehazi, hambanya mengatakan, aduh takut dia, aduh lihat, ini tentara-tentara mau datang tangkap kita. Lalu dalam Alkitab, Elisa berdoa, Tuhan buka mata hambaku ini. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Hamba itu buka matanya, dia melihat, di gunung-gunung banyak sekali malaikat-malaikat yang menjaga, mengawal mereka. Doa itu besar kuasanya. Jangan jemu-jemu berdoa. Saya sendiri, pengalaman pribadi saya, ya, saya kalau di rumah, saya meniru Daniel, caranya Daniel siang hari. Dia 3 kali berdoa, baik siang, baik sore, baik maghrib. Apalagi saya meniru Yesus, malam-malam sesudah mau tidur berdoa. Waktu bangun tengah malam berdoa. Ataupun ya setiap kali terbangun dari tidur malam berdoa, berdoa, berdoa. Bangun pagi berdoa. Pergi ke mana saja berdoa. Pulang dari mana saja sampai di rumah berdoa. Berdoa. Saya tidak jemu-jemu berdoa. Karena doa itu besar kuasanya. Kalau kita berdoa, ingat, itu menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Karena seorang hamba Kristus, seorang Kristen mengatakan begini, the faith must be strengthened by fervent prayer. Iman harus dikuatkan, diteguhkan di dalam doa. Pemirsaku yang hamba kasihi, jangan jemu-jemu berdoa. Apakah di rumah, apa di mana saja dalam segala aspek kehidupan kita. Terus secara pengalaman, sebagai hamba Tuhan, saya banyak kali berdoa, doakan orang sakit, sembuh. Malah orang yang sudah sekarat, kami berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya orang yang sudah sekarat itu malah sudah ditolak oleh dokter. Kami doakan, puji Tuhan, haleluya, sembuh. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Yang kedua yaitu mari kita baca Galati pasal 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kehidupan kita di dunia ini, Tuhan karuniakan kehidupan kita untuk menjadi berkat, untuk berbuat baik kepada sesamanya. Orang Minahasa
tahu sekali itu slogan Dr. GSSJ Ratulangi. Apa slogannya? Sito Timou Tumoto. Sito Timou Tumoto. Artinya orang yang hidup harus menghidupkan sesamanya. Ya, dengan kata lain harus jadi berkat buat sesamanya. Ya, saya ini hidup untuk berbuat baik kepada istri saya. Saya ini hidup untuk berbuat baik kepada anak-anak saya, kepada cucu saya. Dan sekarang saya sudah punya cece. Saya harus berbuat baik kepada cece saya. Berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Tentu menolong orang yang perlu ditolong dalam keperluan hidupnya. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita tidak mau berbuat baik, aduh, satu amaran. Saya mau baca di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Bunyinya begini. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oh, firman Tuhan mengatakan dia sudah tahu itu baik buat orang itu. Lantas dia tidak bikin, aduh cilaka. Bahkan Alkitab bilang berdosa. Kalau saya sudah tahu itu baik buat sesamaku, lantas saya tidak lakukan, sayalah orang berdosa. Bagaimana kalau saya ini orang berdosa? Tentu, kasihan, dapat sayang. Olehnya, untuk mengakhiri renungan pada malam ini, cuma mau kasih ingat ini 2. Pertama apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Kedua, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena bila mana kita lakukan 2 hal ini, Allah yang pengasih penyayang, Yesus yang mengasihi kita, tentunya Ia peduli terhadap kita, tentunya Ia akan berkati kita, tentunya kita akan jadi berkat buat sesama kita. Tentunya kita ini sito timou tumou tou. Jangan seperti orang Tondano atau bahasa sudah tahu semua, orang Minasa tahu semua. Jangan sito timou tumongko tou. Artinya jangan manusia memakan manusia itu sendiri atau menyusahkan manusia itu sendiri. Ingat, kita hidup, biarlah hidup jadi berkat. Amin. Jangan kita ini menjadi apa? Aduh, dapat sayang. Kalau kita tidak jadi berkat buat sesama. Biarlah kita jadi berkat buat sesama oleh menunjukkan kebaikan kita kepada sesama, dan kemudian sebelumnya biarlah kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maukah kita ingat selalu 2 ayat ini dalam kehidupan kita? Pertama, jangan jemu-jemu berdoa. Kedua apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Melainkan kita selalu disebut manusia doa, dan kita ini manusia yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu yang kami telah renungkan bersama, supaya kami selalu berdoa. Dijauhkan itu bosan berdoa. Dan juga pun biarlah kami selalu berbuat baik, karena kami rindu supaya bila Yesus datang,
kami akan mendengarkan suara Yesus. Berbahagialah kami atau hamba yang selalu berbuat baik kepada sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan selalu